Pendeta dan Majelis HKBP Sidoarjo mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Karena Tuhan memberkati ibadah kita yang kita laksanakan saat ini, meskipun harus melalui streaming video. Kita percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita dan di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, sebelum kita memulai ibadah ini, marilah berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Tema Minggu Rogate pada hari ini adalah dua ucapan syukur. Karena itu, mari kita naikkan nyanyian syukur bagi Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 440 ayat 1 dan ayat 2. Yesus Kristus pasalang apa Lomo nama patulus hidup jiwa warnada Nasahat ma endeta tu jolona namet met ma nang akana umbaga dipuji ma warnada. Jemaat kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, disitulah Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini. Berikanlah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan yang akan hidup yang dilayakkan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 487 ayat 1. Hukum Taurat bagi kita pada ibadah minggu ini yaitu titah ketiga dan maksudnya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Apakah maksudnya? Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam dua pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 171 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kami sesuai dengan kasih-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Marilah kita mengaku dosa secara pribadi di dalam hati kita masing-masing. Janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 491 ayat 1. Nas epistel dalam minggu ini tertulis dalam Lukas pasal 18 dimulai dari ayat 1 sampai ayat ke-8. Mari kita baca secara responsoria. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 811 ayat 1 dan ayat yang ketiga.
sudah inganan Dia Maha Tuhan asih roham. Dia Maha Tuhan dilas dirohai, apulia Tuhan disita onoki, disude partikian, disude inganan Dia Maha Tuhan asih roham. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Punguan Ama HKBP Sidoarjo. Saini sigatan pardalanan ningoluta, adong mauli bulung tundenggan parngoluona, adong masiap bagi parir si taonona, suku-suku maroha kuasa somoni, haomion itu handoi, marho singdong olutai, sonang manang dangotei, tungso manotong adong dotikini, manupatuna dengan banon Tuhani, naing mangarisik rohata, Adonai labatana, ay asusani masabaroai, naing marajumani roha, Adonai pakorhona, ay sinadongani patulus holongi, sadaro holong itu hatai, tu saluhut jol mati no panai, alai pakor hona tungolutai,
harga pos maroha ude bata dame roha tumidona harga. Warta Jemaat di HKBP Sidoarjo, Minggu 17 Mei 2020. 1. Nama minggu hari ini adalah Minggu Rogate dengan topik 2 ucapan syukur atau Tangiang Hamulateon. 2. Bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, kami ucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan selalu diberkati Tuhan. Firman Tuhan sebagai kado dari gereja tertulis dalam Mazmur pasal 91 ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. 3. Pada hari Kamis 21 Mei 2020 jam 8.30 WIB, kita akan melaksanakan ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ibadahnya akan dilaksanakan dalam 2 model secara bersamaan, yaitu model stensilan dan model streaming. Jemaat bisa memilih salah satu model yang dirasa lebih sesuai. 4. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan setiap hari Minggu jam 8 WIB, termasuk ibadah perayaan kenaikan Yesus Kristus pada hari Kamis 21 Mei 2020 melalui channel YouTube HKBP Sidoarjo. Dimohon kepada setiap orang tua untuk mendampingi anak-anak saat beribadah. 5. Katekisasi CD dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 16 WIB dengan aplikasi Zoom. 6. PA Pose dilaksanakan sekali atau 2 kali sebulan hari Sabtu jam 19.30 WIB dengan aplikasi Zoom. 7. Ibadah keluarga seluruh jemaat dari sektor 1 sampai sektor 5 dilaksanakan setiap hari Rabu jam 19.30 WIB. Tata ibadah dan khotbah akan dibagikan oleh sintua sektor masing-masing. Jika ada dari antara kita yang menghadapi kesulitan ekonomi, tidak mampu memberi persembahan, kami himbau tetaplah beribadah, sebab Tuhan lebih melihat ketulusan hati kita. 8. Persembahan ibadah minggu, persembahan ibadah keluarga, iuran bulanan, ucapan syukur atau sitagamon, atau persembahan lainnya bisa ditransfer ke rekening Huria sebagaimana tertera dalam surat edaran yang dibagikan. Setelah ditransfer, harap diberitahu ke sintua sektor masing-masing atau ke bendara Huria dengan menyertakan slip bukti pengirimannya. Persembahan yang masuk ke Huria akan diwartakan setiap minggunya. 9. Informasi keuangan Huria bisa kita baca di warta jemaat stensilan yang dibagikan oleh sintua sektor masing-masing. 10. Informasi lain terkait pelayanan gereja bisa kita baca dalam surat edaran yang dibagikan oleh gereja setiap minggunya. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati jemaat dan pelayanan gereja kita. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 461 ayat 3. Lehon hatam imata poraki debataki nagogoi asa saitanu sude musumi debataki nagogoi maka tidak konfotonggo armi asa malu apar dosa di
kasih, asa dijakut Tuhan tamai, debataki nagogoi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kabar baik bagi kita pada minggu hari ini, Minggu Rogate 17 Mei 2020, terambil dari kitab 1 Tawarik pasal 17, ayat 16 hingga ayat 27. Beginilah bunyi firman Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya menonton salah satu ajang pencarian bakat di televisi. Di acara tersebut, saya menyaksikan seorang laki-laki tua menyanyikan lagu ciptaannya sendiri dengan sangat merdu. Usianya sekitar 70 tahun, dia berkulit hitam dan kondisinya buta. Dan usai menyanyi di hadapan dewan juri dan para penonton, dia memberi sebuah kesaksian. Dan salah satu kalimat yang dia ucapkan yang saya kutip, dia berkata begini, I had to lose my physical sight so that I could see my true destiny. Aku telah kehilangan penglihatanku secara fisik, namun justru sekarang aku bisa melihat tujuan hidupku. Namanya adalah
Robert Finley. Ia seorang veteran tentara Amerika Serikat yang mengalami kebutaan setelah dia pensiun. Dan yang luar biasa dari dirinya adalah ia mampu bersyukur dan menemukan makna hidupnya setelah mengalami kebutaan di masa tuanya. Dan saya secara pribadi belajar dari sosok Robert Finley, mengucap syukur dari pengalaman hidupnya. Saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini akan membahas tentang doa ucapan syukur. Bagaimana kita semestinya bersyukur kepada Tuhan, bukan hanya di saat bahagia, tapi bagaimana kita bersyukur di saat susah. Oleh karena itu, mari kita lihat sejenak perjalanan hidup penulis nas ini, yaitu Raja Daud. Sebagai raja yang sangat hebat dan terberkati, sebenarnya Daud memiliki cacat di masa lalunya. Kita tahu bahwa dia membunuh Uria demi mendapatkan istrinya Batsheba. Dan Tuhan pun marah menghukum Daud, tapi karena Daud sungguh-sungguh bertobat, Allah pun mengampuni dia dan memberkatinya. Itu sebabnya dalam doa syukur yang diucapkan Daud ini tidaklah terlepas dari sejarah kelam, sejarah masa lalunya. Dan itu bisa kita lihat di ayat pertama pada nas ini. Siapakah aku ini ya Tuhan, Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Di ayat 16. Daud sadar bahwa tahta, kekayaan, kejayaan, dan status sosial yang dia dapatkan selama ini bukanlah hasil jerih payahnya. Sebab ia tahu ia memiliki masa lalu yang kelam. Namun ia bersyukur karena ternyata Tuhan tidak mengungkit-ungkit masa lalunya. Daud sadar bahwa ia dan keluarganya sebenarnya tidak pantas mendapatkan berkat dari Tuhan. Daud juga sadar bahwa apa yang diperbuatnya selama ini tidak akan pernah mampu membayar kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Kemudian Daud heran sekaligus bersyukur, mengapa Allah begitu mengasihi dirinya, keluarganya, dan bahkan bangsa yang dipimpinnya. Ia berkata, Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Ayat 22. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam doanya Daud menyaksikan sendiri bagaimana peran Allah yang ajaib dalam hidupnya di masa lalu. Janji Allah selalu setia dan selalu ditepati. Itu sebabnya ia percaya bahwa di masa mendatang Allah akan tetap setia menepati janjinya. Dan salah satunya Allah akan memberkati keturunannya. Dan itu terbukti bahwa Allah memberkati penerus kerajaan Israel, anak Daud sendiri, raja yang paling termasyhur, yaitu Raja Salomo. Daud percaya bahwa Allah setia menepati janjinya dan memberkati keturunannya di kemudian hari. Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat Tuhan, kita melihat bahwa dalam doanya Daud sungguh-sungguh mau berserah pada rencana Allah. Ia tidak berusaha memaksakan apa yang ada di hatinya untuk dituruti Allah. Buktinya, kalau kita lihat ke belakang sebentar, di ayat 11, sebenarnya Daud yang akan mendirikan bait Allah. Tapi ternyata Tuhan lebih memilih Raja Salomo. Kalau dari hatinya sebenarnya dia bisa marah atau dia bisa protes. Tapi Daud yakin bahwa inilah rancangan terbaik dari Tuhan untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk bangsa Israel. Dia tidak iri hati, tapi justru dia bersyukur bahwa Allah masih berkenan memberkati keturunannya menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dan di ayat 25 dikatakan, itu sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Kata memberanikan diri
sebenarnya ungkapan ketidaklayakan meminta dan menerima berkat dari Tuhan. Ia memberanikan diri karena dia mengingat janji Allah atas dirinya dan atas keturunannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, bisakah kita mengucap syukur di masa sulit sekarang ini? Secara manusiawi kita akan mengatakan sulit, namun bisa. Kita membutuhkan iman agar kita mampu bersyukur di masa-masa sulit. Tanpa iman kita tidak akan mampu bersyukur. Lihatlah tadi penyanyi tua yang saya sebutkan di awal khotbah, Robert Finlay, justru mampu bersyukur dan memaknai hidupnya ketika dia sudah tua dan buta. Dan kemudian kita melihat sosok Raja Daud yang penuh rasa syukur di masa akhir hidupnya sebagai raja yang termasyhur. Tidak ada post power syndrome di dalam diri seorang Raja Daud. Dia tetap bersyukur meskipun itu di penghujung karir dan hidupnya. Saudara-saudara, dari nas hari ini kita bisa belajar bagaimana bersyukur, apalagi bersyukur di masa-masa sulit. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan melihat karya dan kasih Tuhan di masa lalu kita. Renungkanlah sejenak bagaimana Tuhan dulu pernah menyelamatkan kita, bagaimana dulu Tuhan pernah menolong kita, bagaimana dulu Tuhan pernah mengangkat kita ketika kita terpuruk. Merenung sejenak itu sangat penting, karena itu akan menolong kita mensyukuri hidup saat ini. Ingatlah setiap mujizat atau perkara yang luar biasa yang Tuhan lakukan dalam hidup Anda, dalam hidup kita di masa lalu. Jangan habiskan waktu hanya meratapi keadaan sulit ini sekarang. Itu akan sangat menguras energi kita. Namun lihatlah ke masa lalu sejenak, bagaimana rahmat Tuhan sungguh-sungguh melimpah dalam hidup kita. Dan itu yang dilakukan oleh Daud. Yang kedua, kita mesti memiliki kesadaran bahwa kita ini memiliki cacat atau masa kelam di masa yang lalu. Dan kita harus mengakuinya secara jujur di hadapan Tuhan. Ingatlah, Tuhan itu sungguh baik. Dan Dia tidak akan pernah mengungkit-ungkit masa lalu kita, asalkan kita sungguh-sungguh mau mendekat kepada Tuhan. Malahan Dia akan mengampuni dan memberkati kita. Ingat juga Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa sebenarnya kitalah yang berhutang kepada Tuhan, bukan Tuhan yang berhutang kepada kita, sehingga kita tidak berhak memaksa dan mengatur Tuhan dalam setiap doa kita. Dan Daud sungguh-sungguh berserah pada rancangan Tuhan, dan demikianlah sebaiknya yang Tuhan inginkan dari kita, berserah, mengikuti apa yang Tuhan rencanakan, Tuhan aturkan dalam hidup kita masing-masing. Kalau kita melihat masa lalu kita, itu sebabnya tidak ada sesuatu yang bisa kita megahkan di hadapan Tuhan. Dan kita harus katakan bahwa sebenarnya aku tidak layak mendapatkan berkat yang kudapat saat ini. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita izinkan Tuhan yang mengatur hidup kita. Memang, jika keadaan terasa sulit, seringkali kita tergoda untuk mengatur Tuhan sesuai dengan keinginan kita. Kita menjadi tidak sabar, kita menjadi panik, dan kita menjadi stres. Lalu kita protes ketika Tuhan memberikan yang tidak sesuai dengan permintaan kita. Kita langsung berontak ketika kita mendapatkan sesuatu yang pahit dari Tuhan. Namun lihatlah, Raja Daud yang taat kepada rencana Allah, dia tidak mendahulukan kepentingan pribadinya, namun ia tunduk pada apa yang akan Tuhan tentukan bagi masa depannya, karena rancangan Tuhan itu selalu rancangan yang terbaik. Saudara-saudaraku yang terkasih, mengucap syukur tidak hanya pada saat hidup kita ini normal-normal saja. Justru sebagai orang percaya, kita ditantang untuk bisa bersyukur pada masa krisis. Salah satu role model dalam mengucap syukur di masa sulit bagi saya secara pribadi adalah
janda miskin di Sarfat, 1 Raja-Raja 17. Mengapa? Hidupnya sudah diambang kematian, bekal hidupnya yang terakhir karena kemarau panjang hanya segenggam tepung dan beberapa tetes minyak. Tinggal sekali makan, maka dia dan anaknya akan mati hari itu juga. Dan setelah berbicara sejenak dengan Nabi Elia, janda itu akhirnya mau berbagi makanan yang tinggal sedikit tersebut kepada Elia. Meskipun itu adalah bekal hidupnya yang terakhir. Janda di Sarfat itu dengan segala kelemahannya, dengan segala kesulitannya, sudah diambang kematian, didorong oleh iman, dia mau membagikan apa yang ada padanya kepada Nabi Elia. Dan lihatlah Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata tangan Tuhan bekerja. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan biarkan kesulitan hidup merampas kebahagiaan kita. Tetaplah mengucap syukur meski hidup kita sudah di ujung tanduk. Ingatlah pada janji Tuhan yang akan memelihara dan memberkati hidup kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah kami, Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk segala anugerah-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Bahkan di masa-masa sulit saat ini, kami tetap bersyukur bahwa Tuhan selalu di sisi kami, mendampingi kami, menguatkan kami, melindungi kami, dan memberikan kami damai sejahtera. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah menyirami jiwa kami yang kehausan akan kebenaran firman-Mu. Sebagaimana Raja Daud, dia bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, karena dia selalu mengingat Tuhan menepati janji-Mu dalam hidupnya, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk keturunannya, untuk keluarganya, dan untuk bangsa Israel. Ya Tuhan kami, ajarlah kami mengucap syukur tidak hanya ketika kami bahagia, ketika hidup kami normal-normal saja, tapi di saat krisis pun dengan iman percaya kami mampu mengucap syukur dengan melihat sejenak ke belakang bagaimana Tuhan di masa lampau sungguh-sungguh memberkati hidup kami, menyelamatkan kami, menguatkan kami, memberikan mujizat yang tidak terhitung jumlahnya. Dan itu akan menolong kami untuk memaknai hidup kami di saat yang sulit saat ini karena wabah COVID-19. Ya Tuhan, Engkau tahu bagaimana batin kami, bagaimana jiwa kami berteriak saat ini. Bukan hanya ruang gerak kami yang terbatas, bukan hanya kami harus lebih banyak berada di rumah, tapi perihal ekonomi ada banyak orang yang berteriak, menderita ya Tuhan, karena sangat luar biasa dampak wabah COVID-19 ini. Ya Tuhan, janganlah biarkan kami hanya meratapi dan mengeluh dan bersungut-sungut dengan keadaan sekarang, sebab itu tidak akan pernah membantu kami, tidak akan pernah menolong kami. Tapi biarlah kami belajar mengucap syukur bagaimanapun berkat Tuhan yang Engkau berikan setiap hari bagi kami. Dan ajar kami melihat bahwa berkat-Mu tidak hanya materi, tapi sukacita surgawi, pengharapan, hikmat, kekuatan, kedamaian batin, itu jauh lebih berharga. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk selalu mengucap syukur dalam suka maupun duka. Hanya dengan iman percaya, kami mampu mengucap syukur di masa-masa krisis. Dan ingatkan kami ya Tuhan, bahwa Engkau setia dalam janji-Mu untuk memberkati, memelihara, dan menjagai setiap orang yang percaya kepadamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, marilah kita berikan persembahan yang terbaik baginya, sambil bernyanyi dari buku Ende nomor 814 ayat 1 dan ayat 2.
kami undang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Segenap pelayan ibadah pada minggu hari ini bersama tim multimedia mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk seluruh jemaat Tuhan. Kiranya melalui ibadah kita pada hari ini, iman kita semakin dikuatkan dan kita tetap mampu bersyukur kepada Tuhan menghadapi masa-masa sulit saat ini. Doa kami selalu beserta Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, agar kiranya Tuhan menjagai, melindungi, dan memberkati Bapak, Ibu sekalian. Dan akhir kata kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Salam sehat.